Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan ini sebenarnya sudah dibahas pada waktu kelas 11, hanya saja turunannya itu tentang fungsi aljabar ya. Nah, untuk ini materinya adalah tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, nama lain dari turunan ini adalah diferensial. Nah, jadi jika ada sebuah fungsi y sama dengan fx, jika dia didiferensialkan atau diturunkan, maka bisa kita buat dengan pelambangan dy per dx. Artinya turunan ini, fungsi y ini diturunkan terhadap x. Nah, atau dfx sama dengan dx. Atau bisa juga kita lambangkan dengan y aksen ataupun f aksen x. Nah, ini maksudnya y aksen atau f aksen x ini adalah ini turunan pertama ketika kita mendiferensialkan sebuah fungsi yang mengandung variabel x ini. Nah, baik langsung saja. Nah, ini saya berikan rumus turunan pertama fungsi trigonometri, saya rangkum dalam sebuah tabel. Di kolom pertama ini adalah fungsinya dan di kolom kedua ini adalah turunannya. Nah, jadi di sini ada 6 buah fungsi yang terdiri dari sin x, cos x, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, oke. Untuk sin x turunannya adalah cos x. Ya, untuk cos x turunannya adalah min sin x. Nah, untuk tangen x turunannya adalah sekan kuadrat x. Nah, untuk kotangen x dia min kosekan kuadrat x. Untuk sekan x dia sekan x kali tangen x. Untuk kosekan x turunannya adalah min kosekan x kali kotangen x. Nah, jadi memang untuk ini mau tidak mau memang harus dihafal, karena akan sulit kalau misalnya tidak hafal turunan pertama dari masing-masing fungsi ini. Nah, agar lebih mudah menghafal itu kita lihat saja, kita ingat saja, apalagi ini berkaitan dengan tanda positif negatifnya. Ini kalau dia diawali dengan huruf C, ini cos ya. Cos ini huruf C, maka dia turunannya ini pasti negatif. Ini juga kotangen ya, C dia negatif, dan kosekan juga C dia negatif. Nah, dia berhubungan juga ketika kita hubungkan dengan identitas trigonometri, karena di 3 identitas itu memang seperti identitas pertama itu sin kuadrat x tambah cos kuadrat x. Nah, itu ada sin, ada cos. Jadi mereka yang saling terturunkan ya. Jika sin diturunkan jadi cos, cos diturunkan jadi min sin. Nah, jadi mereka satu paket dalam satu identitas gitu. Nah, begitu juga dengan tangen juga satu identitas dengan sekan. Nah, begitu juga dengan kotangen juga satu identitas dengan kosekan. Jadi bisa kita hubungkan juga untuk mempermudah kita mengingatnya, menghubungkannya dengan identitas trigonometri. Oke, nah ini saya berikan ada rumus bantu. Nah, ketika kita ingin menurunkan sebuah fungsi sin cos tan, dan fungsi itu adalah berpangkat lebih dari 1. Nah, sebenarnya untuk berpangkat untuk berpangkat 1 juga bisa kita pakai dengan menyubstitusi m atau mengganti si m ini dengan pangkat yang diminta oleh soal. Nah, sini saya ambil untuk y sama dengan sin pangkat m gx sama dengan turunannya itu adalah jadi seperti menurunkan biasa, pangkatnya itu kita kalikan ke depan, kemudian sin fungsi di sini berarti sin, kemudian pangkat kita kurang 1, sin m pangkat kurang 1 gx dikali. Nah, turunan sin ini sebenarnya cos ini diperoleh dengan menurunkan sin ya. Turunan sin adalah cos. Nah, jadi cos fungsi yang di sini, kalau di sini saya buat gx berarti cos gx kali, nah kemudian kita turunkan turunan dalam seperti menggunakan aturan rantai. Ya, jadi kali g aksen x. Nah,
1. Yang cosnya juga seperti itu. Kenapa di sini negatif? Karena sebenarnya dia dari sini. Karena ketika di proses kedua ya. Jadi turunan cos itu sama dengan min sin. Hanya saja minusnya saya buat ke depan. Nah, untuk prosesnya sama juga dengan yang tangen pangkat MGX ini. Oke, agar lebih paham, saya akan buat contoh. Ada beberapa contoh soal. Ini ada 5 contoh. Baik, langsung saja saya akan jawab. Oke. Nah, untuk yang A, ini tentukan turunan pertama, semua turunan pertama ya. Jadi saya akan buat F aksen X. Nah, jadi aksennya 1. Jadi kalau aksennya ini 2, berarti dia turunan kedua ya. Itu nanti ada materinya lagi. Ini masih turunan pertama dari fungsi ini 2x tambah cos x. Nah, sekarang kita akan turunkan 2x. Nah, berarti turunan dari 2x itu kita udah tahu pasti turunannya itu adalah 2 ya. Nah, turunannya adalah 2. Nah, ditambah cos x. Berarti cos x tadi turunan dari cos x adalah min sin x ditambah min sin x atau sama dengan 2. Nah, jadi positif kali negatif ini sama dengan negatif 2 dikurang sin x. Oke. Kemudian yang B, turunan pertamanya adalah di sini sin 7x tambah 5. Oke, sin 7x. Jadi sebenarnya sin 7x ini, untuk menurunkan sin 7x ini bisa kita pakai teknik rumus bantu, di mana sin 7x berarti M-nya itu kan sama dengan 1 ya. M-nya sama dengan 1, jadi kita pakai ini. Nah, 1 kali, jadi sini kalau misalnya kita buat ini kan sin 7x ini sama dengan sin pangkat 1 7x. Cuma kalau dia pangkat 1 jarang kita buat atau bahkan tidak pernah kita tuliskan pangkatnya. Jadi tadi pangkatnya kita kalikan ke depan. Kemudian sinus pangkat 1 tadi kita kurang 1 ya. 7x kali, nah tadi sin ini sin ini. Jadi setelah ini maka kita masukkan cos ya. Nah, cos. Nah, gx-nya itu di sini adalah 7x. Nah, kemudian g aksen x berarti artinya yang di dalam ini atau si 7x ini, inilah si gx-nya. Si gx ini kita turunkan. Berarti turunan 7x adalah 7. Oke. Kemudian tambah 5. Nah, turunan dari 5 kita tahu bahwa turunan dari sebuah konstanta adalah sama dengan 0. Nah, jadi kita tambah 0. Nah, berarti di sini 1 kali sin pangkat 0 ya. Sin pangkat 0 atau sin 7x dipangkatkan dengan 0. Nah, berarti di sini cos 7x kali 7 tambah 0 berarti tetap ya. Nah, jadi sin 7x pangkat 0 ini kita ingat bahwa setiap dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya 1. Nah, berarti ini jadi ini 1 ya. 1 kali 1, 1 kali cos 7x kali 7 berarti sama dengan 7 cos 7x. Nah, atau dengan kata lain, ini saya kasih trik lagi. Jika fungsinya itu seperti ini. Misalnya dia sin gx ya. Nah, sin gx kalau dia berpangkat 1, kita sebenarnya bisa tidak menggunakan rumus ini. Nih ya. Ini bisa kita pakai untuk pangkat yang lebih dari 1, misalnya pangkat 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi untuk pangkat 1 sebenarnya bisa kita hubungkan dengan cara di tabel ini, hanya saja nanti dikalikan dengan turunan dalam dari fungsinya. Nah, misalnya seperti ini. Fx sama dengan sin gx. Jadi turunan pertamanya itu adalah, jadi seperti sin, turunannya adalah cos. Nah,
kita ikuti cos GX kali, nah baru kemudian kita kalikan dengan G aksen X. Nah, jadi contohnya sebenarnya seperti ini. Nah, jika fx-nya tadi sama dengan sin 7x, maka turunan pertamanya adalah, langsung saja turunan sin 7x itu adalah cos 7x. Kemudian dikalikan dengan si gx, ini tadi gx ya. Ini tadi gx. Jadi kita kalikan dengan g aksen x, artinya turunan dalam dari sudut sinus ini, sudutnya. Di 7x itu turunannya adalah 7. Nah, jadi sama dengan, tinggal ke konstanta ini kita buat di depan saja. 7 kali cos 7x. Nah, begitu lebih singkat ya. Oke, kita lanjut untuk bagian C. Di sini fx sin 4x dikurang sin 5x. Oke. T f aksen x sama dengan, langsung kita turunkan aja. Berarti sin 4x turunannya bisa kita pakai yang saya buat warna ungu barusan. Sin 4x berarti sin turunan sin adalah cos. Tulis aja 4x. Kita kali dengan turunan dalam atau turunan dari 4x. Itu adalah 4 ya. Oke. Kurang si sin 5x berarti cos 5x. Ya, kali turunan dalam kali turunan 5x itu sama dengan 5. Nah, ini berarti sama dengan 4 cos 4x dikurang 5 kali cos 5x. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian D. Sini fx sama dengan min cos kuadrat x tambah 2x kuadrat. Ya, min cos kuadrat x cos kuadrat x tambah 2x kuadrat. Oke. Nah, turunannya adalah, berarti ini bisa kita pakai seperti yang tadi, rumus bantu tadi, berarti minusnya tetap ada di sini. Nah, jadi angka 2 kita kalikan ke depan 2. Kemudian cos di pangkat 2 kurang 1 x, kemudian cos x berarti turunannya sin x. Kemudian si gx-nya di sini adalah x. Ya, berarti turunan dari x itu sama dengan 1. Nah, ditambah 2x kuadrat berarti turunannya adalah 2 kalikan ke depan, 2 kali 2 sama dengan 4 kali x pangkat. Nah, kemudian pangkatnya dikurang 1. Oke. Berarti minus 2 kali cos pangkat 1 berarti cos x kali sin x tambah 4 x pangkat 2 kurang 1 berarti x pangkat 1 sama dengan x. Oke. Kemudian bagian E, fx sama dengan sin kuadrat 3x. Nah, berarti f aksen x-nya sama dengan, nah berarti ini kita kalikan ke depan 2 sin pangkat 2 kurang 1 3x. Kemudian turunan dari sin adalah cos. Berarti karena sudutnya atau gx-nya ini 3x, berarti kita buat 3x kali turunan dari sudutnya ya, sudutnya. Sini sudutnya atau sudut yang menjadi sebuah fungsi di sini. Nah, gx mengandung variabel x juga. Berarti turunan dari 3x ini sama dengan 3. Oke, sama dengan 2 kali
sin 3x kali cos 3x kali 3. Nah, jadi ini sebenarnya sudah benar, tapi nanti bisa jadi ini ada dua pola jawaban. Yang pertama, apalagi ini nanti berbentuk pilihan berganda, berarti kita harus siap untuk mengubah bentuk dari hasil yang sudah kita peroleh. Nah, ini ada dua bentuk hasil kemungkinan yang akan muncul, bisa jadi seperti ini. Yang pertama itu konstanta kita kalikan dengan konstanta dulu ya, 2 kali 3, ini yang di belakang 6. Kemudian sin 3x cos 3x. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini akan diarahkan ke rumus sudut ganda atau sudut rangkap. Nah, saya ingatkan kembali bahwa di sini akan kita buat seperti ini. Saya ingatkan kembali ya. Dulu ada yang namanya waktu di kelas 11 itu ada materi tentang sudut ganda atau sudut rangkap. Misalnya sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x ya. Nah, otomatis ketika kita lihat perbandingan dari sini di sini, ketika 2 kali lipat ini menjadi setengah kali lipatnya. Nah, jadi ketika misalnya kita buat seperti ini, sin 2x, x itu kita ganti misalnya dengan 30 derajat. Berarti di sini jadi 2 kali sin 30 cos 30. Nah, berarti dengan kata lain ini adalah 2 kali lipat dari sudut di sini. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa bentuknya sudah seperti ini. 2 sin 3x cos 3x. Nah, berarti ini akan saya dekatkan 2 sin 3x cos 3x kali 3. Nah, jadi untuk ini berarti yang bertindak sebagai x itu di sini adalah si 3x. Berarti kita akan mengubah ke sudut rangkap ini ya. Berarti ini akan kita ubah menjadi sin 2 kali. Nah, jadi di sini tadi kalau 2 sin x cos x, berarti ini adalah 2 kali lipatnya ya dari sudut ini. Berarti 2 kali lipatnya berarti 2 kali 3x dikali 3. Berarti sama dengan sin 6x kali 3. Sehingga menjadi 3 kali sin 6x. Jadi bisa jadi nanti jawaban yang muncul di pilihan berganda itu adalah 3 sin 6x. Nah, bukan 6 sin 3x atau cos 3x. Ya. Oke. Saya akan coba satu lagi contoh lain ya. Contoh lain lagi saya buat lagi nih. Misalkan fx sama dengan sin 3x dikurang cos 2x. Nah, tentukan turunan pertama fx pada saat x sama dengan v per 3. Oke. Nah, ini berarti nanti ada tambahannya yang akan kita lakukan di sini. Tapi pertama tetap sama seperti tadi, kita turunkan dulu. Ini fx ya. F aksen x sama dengan sin 3x seperti yang tadi, turunannya adalah cos 3x dikalikan dengan turunan dalam dari sudutnya atau fungsi yang bertindak sebagai sudut. Nah, di sini 3x berarti turunannya adalah 3 dikurang, kemudian di sini cos 2x berarti ini dikurang karena soalnya memang dikurang, kita buat dikurang ya. Nah, turunan dari cos itu sama dengan min sin 2x kali turunan dalamnya adalah 2. Oke. Jadi 3-nya kita ini bukan nanti 3-nya jangan dikalikan ke 3x karena nanti jadi kesalahan yang cukup fatal ya, karena ini merupakan sudut
Jadi dikalikan ke 3 berarti berbahaya. Jadi 3-nya ini dikalikan ke kosinus 3x-nya, berarti kita buat 3-nya di depan. 3 kali cos 3x. Kemudian negatif kali negatif positif. Nah, 2-nya juga sama, kita buat di depan aja, 2 kali sin 2x. Nah, ini untuk f aksen x ya. Nah, pada saat x sama dengan v per 3. Oke. Berarti f aksen v per 3 sama dengan, jadi tinggal kita, setelah kita turunkan, kemudian kita masukkan, kita substitusi x sama dengan v per 3. 3 cos 3 kali v per 3 ditambah 2 kali sin 2 kali v per 3. Berarti 3 kali cos. Nah, ini 3-nya bisa kita coret, v tambah 2 kali sin 2 per 3v ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa untuk di sini v itu bernilai 180. Jadi bisa kita ubah jadi cos 180 derajat tambah 2 kali sin 2 per 3 kali 180 derajat. Nah, bisa kita coret, 180 bagi 3 sama dengan 60. Di 3 kali. Nah, cos 180 nilainya itu adalah min 1 ya. Nah, cos 180 sama dengan min 1 tambah 2 kali sinus 2 kali 60 sama dengan 120. 3 kali minus 1 sama dengan minus 3 tambah 2 kali, nah sin 120 itu sama dengan sin 60 karena berada di kuadran kedua, atau sama juga dengan setengah akar 3 ya. Berarti min 3 tambah, ini berarti bisa kita coret akar 3, atau akar 3 kita buat di depan, akar 3 dikurang 3. Oke. Sekian untuk penjelasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.